Doakan bersama doa Angelus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena kesengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Selamat sore Ibu Bapak dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang di Gereja Regina Coeli dalam perayaan Ekaristi peringatan arwah orang beriman. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Romo Widianto. Kita nyanyikan bersama lagu pembuka, Kristus Bangkit. Kristus bangkit, Kristus mulia, mari kita wartakan. Yang jahat dikalahkannya, mari kita wartakan. Maut dihancurkannya, Kristus pemenang jaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Selamat sore khususnya yang berada di rumah masing-masing. Saat ini secara live streaming kita merayakan Ekaristi dan berdoa bagi mereka yang telah mendahului kita, sebagaimana bulan November diperuntukkan bagi arwah kaum beriman. Rasul Paulus berkata kepada umat di Tesalonika, selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Artinya memang kedukaan di saat ditinggalkan orang tercinta pasti dialami oleh setiap orang. Namun dalam iman akan Yesus kita memperoleh pengharapan, khususnya saat kita bersatu dalam doa bagi mereka yang telah meninggal dan masih berada di api penyucian. Berpengharapan dapat memandang wajah Allah. Maka marilah kita satukan doa-doa dari mereka yang telah ditulis melalui sekretariat untuk disatukan dalam perayaan Ekaristi ini, dan kita mulai dengan pemberkatan melalui pendupaan suci dari nama-nama yang telah dicantumkan pada perayaan Ekaristi ini.
Marilah kita nyatakan rasa sesal kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia tetapi dibangkitkan oleh kuasa Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan kehidupan, barang siapa percaya kepadamu akan memperoleh hidup kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan sorga. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami mohon berkenanlah mendengarkan doa-doa kami. Engkau telah menganugerahkan kepada kami iman yang kokoh akan Putra-Mu yang bangkit dari antara orang mati. Semoga kami yang dipersatukan dalam perjamuan kudus-Mu semakin meneguhkan harapan kami bahwa bersama hamba-hamba-Mu yang telah meninggal, kami pun akan bangkit untuk hidup abadi demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Kini kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan sebuah rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut. Pintu jurang maut itu kemudian ditutup dan dimeteraikannya. Jangan sampai naga itu menyesatkan lagi bangsa-bangsa sebelum masa 1000 tahun itu berakhir. Kemudian naga itu akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena sabda Allah. Mereka itu tidak menyembah binatang dan patungnya, dan tidak menerima tanda binatang itu pada dahi dan tangan mereka. Mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Lalu aku melihat sebuah singgasana putih dan besar, dan aku melihat Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Kemudian semua kitab dibuka, juga sebuah kitab lain dibuka, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Demikian pula maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka masing-masing dihakimi menurut perbuatan mereka. Kemudian maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, yaitu lautan api. Dan barang siapa namanya tidak ditemukan tertulis dalam kitab kehidupan, dilemparkan ke dalam lautan api itu. Lalu aku melihat langit dan bumi yang baru. Langit dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi.
dan aku, Yohanes, melihat kota kudus, yaitu Yerusalem baru, turun dari surga, dari hadapan Allah, berhias bagaikan mempelai yang berdandan untuk suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Jiwaku merana karena merindukan pelataran rumah Tuhan. Jiwa dan ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Bahkan burung pipit mendapat tempat, dan burung layang-layang mendapat sebuah sarang, tempat mereka menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbahmu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Angkatlah kepalamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus mengemukakan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kalian melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kalian tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kalian melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sungguh angkatan ini takkan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku takkan berlalu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, apakah Anda percaya akan adanya surga? Percaya ada neraka? Anda percaya ada api penyucian? Ada orang yang mengatakan bahwa hanya ada surga. Neraka itu tidak ada. Dengan alasan masakan Tuhan yang penuh cinta, tega-teganya membiarkan kita hidup celaka dan binasa. Apakah Anda setuju? Orang seperti ini mungkin lupa bahwa selain Allah itu memang maha cinta, tapi Allah juga maha adil. Namun di sisi lain ada juga yang menyatakan bahwa hanya ada neraka. Surga itu tidak ada. Dengan alasan siapakah dari antara kita yang hidupnya suci murni tanpa dosa, kok bisa-bisanya minta masuk surga? Apakah Anda setuju? Orang seperti ini terlalu berpegang akan Tuhan yang suka menghukum, tapi melupakan sifat Tuhan yang maha cinta. Saudara-saudari terkasih, Gereja Katolik
satu-satunya agama yang bicara secara jelas akan adanya api penyucian. Api penyucian adalah suatu kondisi yang dialami oleh orang-orang yang meninggal dalam keadaan rahmat, dalam persahabatan dengan Tuhan, namun belum suci sepenuhnya, sehingga mereka memerlukan proses pemurnian selanjutnya untuk setelah kematiannya. Pemurnian di dalam api penyucian bersifat hanya sementara, punya pengharapan akan persatuan dengan Bapa di sorga, sedangkan neraka itu jelas mutlak tidak akan pernah berjumpa dengan Allah Bapa, artinya binasa. Dan kita dapat membantu jiwa-jiwa yang ada di api penyucian dengan doa-doa kita, terutama dengan mempersembahkan ujub misa kudus bagi mereka. Doa-doa untuk arwah ini sudah muncul dalam kitab Makabe Perjanjian Lama yang ditulis sekitar 200-an tahun sebelum Yesus lahir. Kita sungguh bersyukur mempunyai penjelasan dari Yesus sendiri tentang adanya api penyucian. Allah menginginkan kita agar kita menjadi sempurna sebagaimana dikatakan dalam kutipan Injil, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Jika kita belum sepenuhnya kudus, pada saat meninggal kita masih harus disucikan terlebih dahulu oleh kasih Allah itu, dan kita pun juga bisa bersatu dengan Tuhan di sorga. Mengingkari adanya api penyucian sama dengan pengingkaran terhadap keadilan Tuhan. Karena Tuhan memang maha cinta tapi sekaligus maha adil. Ia maha adil sekaligus ia maha cinta, maka tersedialah api penyucian itu. Saudara, sudah terkasih, kita boleh ngayal bahwa tidak ada api penyucian itu. Namun meskipun kita ngeyel, itu tidak berarti api penyucian itu menjadi tidak ada. Api penyucian tetap ada karena kita memahami Allah yang bukan hanya maha cinta, tetapi ia juga maha adil. Kita percaya akan sabda Yesus hari ini, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Sungguh kita bersyukur diperkenankan oleh Allah untuk meringankan hukuman orang-orang yang telah meninggal, yang membutuhkan pertolongan akan hukuman melalui doa-doa kita saat ini. Amin. Marilah kini kita nyatakan iman kepercayaan kita dalam syahadat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah sumber kehidupan telah menciptakan manusia supaya hidup dan bahagia. Dia akan memberikan kita hidup kekal dan tidak akan menyerahkan kepada maut. Maka marilah kita panjatkan doa kepadanya. Bagi anggota keluarga serta umat paroki yang telah meninggal,
dan bagi arwah semua orang yang kita cintai semasa hidup mereka. Semoga Bapa memanggil mereka dengan nama masing-masing dan gabungkanlah mereka dengan persekutuan para kudus di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan, Bagi arwah mereka yang telah amat menderita semasa hidup karena penyakit, ketidakadilan, dan kemiskinan. Semoga Bapa mengakhiri kesusahan mereka yang telah amat menderita semasa hidup karena penyakit, ketidakadilan, dan kemiskinan. Anugerahilah mereka kebahagiaan kekal bersamamu di surga. Marilah kita mohon. kabulkanlah doa kami ya Tuhan, Bagi arwah mereka yang semasa hidupnya kurang mendapat perhatian dari sahabat-sahabat, ditinggalkan oleh keluarga dan anak-anak mereka. Semoga Bapa yang Maha Baik menuntun mereka semua dalam menemukan kebahagiaan kekal, karena ditemani oleh para kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon. kabulkanlah doa kami ya Tuhan, Bagi kita sendiri, semoga Bapa tinggal bersama kami selalu, agar di dalam perjalanan hidup ini kami saling menolong dan mendukung. Tuntunlah kami di jalan-Mu untuk saling membantu dan berbagi hidup dengan sesama karena kasih-Mu. Marilah kita mohon. kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan pula perayaan Ekaristi ini untuk mengucap syukur dan mohon berkat pada hari ulang tahun dari Agatha Suliana Handaya, dan juga yang merayakan ulang tahun perkawinan Franciscus Saverius Beni Darwis dan Stefani Rosari Winata, serta juga mengenang dan mendoakan saudara tercinta George Lau Yung Huang agar memperoleh kedamaian abadi pada peringatan 100 hari dipanggil Bapa di Ottawa, Kanada, dan juga berdoa bagi arwah Tante Lian Budiman semoga memperoleh kebahagiaan kekal di rumah Bapa, juga untuk arwah Bapak Laurentius Yanto Cahyono, dan juga orang-orang yang kita satukan dalam nama-nama yang sudah dipersembahkan melalui Ekaristi ini, agar mereka semua memperoleh kedamaian abadi di sorga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami sungguh bersyukur atas jaminan-Mu bahwa arwah umat beriman ada di tangan-Mu, dan bahwa kami semua Kau panggil untuk bangkit hidup kekal karena kebangkitan Kristus Putra-Mu yang hidup sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami di sorga, semoga roti anggur ini menjadi tanda langit baru dan bumi baru yang penuh keadilan dan kasih-Mu, demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa,
bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu demi Kristus Putramu yang terkasih, sebab Dialah yang telah menumbuhkan harapan kokoh akan kebangkitan mulia, sehingga kami yang sering takut akan maut yang tak terelakkan itu sungguh-sungguh dihibur oleh hidup abadi yang telah dijanjikan kepada kami. Oleh karena itu, sebagai umat beriman, kami yakin bahwa hidup hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan, bahwa suatu kediaman abadi tersedia bagi kami di sorga bila pengembaraan kami di dunia ini berakhir. Maka kami pun bermadah memuliakan Dikau bersama dengan para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tidak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di sorga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di sorga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal serta para imam diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Bunda Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus membawa kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Kita satukan komuni batin kita melalui doa seruan kerinduan melalui Mazmur 130. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Amin.
Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa yang penuh kuasa, kami telah merayakan misteri Paskah sambil memohon belas kasih-Mu untuk saudara-saudari kami yang telah meninggal. Semoga mereka beralih ke tempat kediaman yang terang benderang dan penuh kedamaian dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian yang selalu masih berjalan dalam dunia ini juga selalu dilindungi, dijaga, serta dikuatkan dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah karena kita diutus. Amin. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus dan mohon daya-Nya.